Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul lagi dalam acara pertemuan P2K2. Jadi untuk sebelum kita memasuki dalam pembahasan kita pada hari ini, saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu KPM yang telah hadir di sini tentang pembahasan kita yang kemarin. Jadi saya ingin menanyakan apakah pembahasan kita yang kemarin, apakah masih ada yang mengingat? Baik, terima kasih Bu. Mungkin semuanya masih tahu ya apa pembahasan kita yang kemarin. Jadi untuk pada hari ini kita akan membahas tentang yaitu pengertian anak dan hak-hak anak. Jadi sebelum kita membahas apa itu pengertian anak dan hak-hak anak, saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu KPM di sini apa yang disebut dengan hak-hak anak. Ada yang bisa menjawab? Baik, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menjawab apa itu yang disebut dengan hak anak ya. Mungkin nanti saya akan membahaskan dalam pembahasan kita pada hari ini, yaitu apa itu pengertian anak, dan yang kedua apa saja hak-hak bagi anak, dan yang ketiga bagaimana cara yang harus dilakukan orang tua untuk memenuhi hak anak ya. Mungkin kita untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas 3 pembahasan saja dulu, yaitu untuk pembahasan kita pada yang pertama adalah apa itu pengertian anak. Mungkin ada yang tahu apa itu pengertian daripada anak? Oke, baik, mungkin saya akan menjelaskan apa itu yang disebut dengan pengertian anak ya. Pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Itu sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Mungkin anak yang belum berusia 18 tahun itulah pengertian daripada anak. Oke, yang kedua adalah pengertian hak anak. Apa itu yang disebut dengan hak anak? Ada yang tahu apa itu hak anak? Apa arti daripada hak anak? Baik, saya jelaskan di sini ya. Apa itu yang disebut dengan hak anak? Hak anak itu adalah hak-hak anak adalah suatu kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin dan dilindungi oleh undang-undang. Dalam hak-hak anak dikelompokkan menjadi hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, hak berpartisipasi ya. Mungkin itu adalah pengertian daripada hak anak ya. Artinya hak tersebut melekat pada diri anak, di mana orang lain tidak boleh melanggarnya. Dan setiap orang tua yang memiliki anak yang bertanggung jawab terhadap anak, maka hukumnya wajib untuk memenuhi hak tersebut. Oleh karena hak anak sama dengan kewajiban orang tua atau siapapun bertanggung jawab memberikan perlindungan dengan cara memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya agar anak hidup sehat jasmani, rohani, dan sosialnya tanpa memperoleh kekerasan dan perlakuan salah serta penelantaraan dan eksploitasi.
maka hak-hak anak itu dikelompokkan menjadi 5 klaster. Jadi ada yang tahu itu apa itu 5 yang disebut dengan 5 klaster? Apa-apa saja? Baik, saya sebutkan di sini ya. Mungkin apa itu yang disebut dengan 5 klaster, apa-apa itu 5 klaster ya. Yang pertama itu adalah hak sipil dan kebebasan. Apa itu hak sipil dan kebebasan? Yaitu hak untuk memiliki akte kelahiran, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta beribadat menurut keyakinan masing-masing. Itu adalah salah satu hak. Jadi yang kedua, hak keluarga dan pengasuhan alternatif, yaitu ketahanan keluarga kita di tengah arus informasi dan ancaman-ancaman bagi anak serta ketidakpaham orang tua Bali. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan sosial, yaitu untuk anak-anak telantar dan memerlukan perlindungan khusus ya. Itu yang dimaksud dengan poin ketiga ini. Dan yang keempat, pendidikan. Itu adalah salah satu hak anak juga. Waktu luang dan kegiatan budaya ya, itu adalah poin yang keempat. Yang kelima, perlindungan khusus terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus ya, yaitu berhadapan masalah hukum, korban kekerasan, korban bencana ya. Mungkin cuma ini 5 hak-hak anak yang dikelompokkan menjadi 5 klaster ya. Di dalam perlindungan anak ini tidak termasuk orang tua saja ya untuk melindungi hak-hak anaknya, akan tetapi negara pun bertanggung jawab juga ya dalam perlindungan anak-anak tersebut atas dasar mandat Undang-Undang 1945 ya, serta konvensi PBB tentang hak-hak anak. Jadi negara pun juga bertanggung jawab ya tentang hak-hak anak. Bukan orang tua saja yang bertanggung jawab di dalam pelindungan anak ini, tapi negara juga mempunyai tanggung jawab ya terhadap perlindungan anak. Baik, saya melihat ibu-ibu di sini mungkin sudah lelah ataupun sudah jenuh mendengar pembahasan-pembahasan yang telah saya sampaikan tadi ya. Mungkin kita akan ice breaking dulu, yaitu tentang tepuk P2K2. Mungkin ibu-ibu di sini sudah tahu semuanya dan sudah menghafal bagaimana tepuk P2K2 ya. Baik, kita mulai yaitu tepuk P2K2 supaya kita semangat lagi dalam belajar. Baik. Tepuk P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, baik ibu, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang pengertian anak dan hak-hak anak. Jadi sebelum saya akhiri pertemuan pada hari ini, saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu KPM yang telah hadir pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang pembahasan yang telah saya sampaikan tadi? Baik, kalau tidak ada, saya harapkan kepada ibu-ibu semuanya yang ada di sini, apapun yang telah saya sampaikan harap dipahami dan dipraktekkan di rumah. Apa-apa yang telah disampaikan di dalam modul P2K2 ini ya. Jadi
Jadi terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.